Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, saya mau bilang ini, kalau dibentuknya bumi tahun 1958 di Lembang, maka senyumnya itu pun hadir di Lembang. Ayo kacamata dia jelaskan dulu kacamata karena yang mau kita kacamata. Nah, saya tahu, saya juga nggak tahu tiba-tiba digituin. Nah, ya. Jadi kebetulan bumi di Lembang, senyum pun di Lembang. Bapak bisa cerita sedikit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Seizin Bapak Ketua Bupati Bandung Barat, Bapak Kotarnas Haji Hasan Latif MSI, Al-Mukarram Wal Haji Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung Barat, Al-Mukarram Guru Kesana Maulana Asekum, Widi menunjukkan tugas dari Bapak Bupati kadang-kadang singkat, secara singkat sebelum itu apa? Awal mula mungkin Pak PJ Bupati waktu itu bertugas baru 3 hari, malam harinya pengajian di lantai 3, pagi harinya berkunjung langsung ke kantor Kecamatan Lembang. Setelah silaturahmi dengan para kepala desa, puskesmas dan semua lintas sektor di Kecamatan Lembang, ada foto bersama. Pak Bupati melirik Kecamatan Lembang, karena jargonnya apa? Saya langsung spontan saja, Pak, jargonnya Bandung Barat, senyum saja. Senyum itu ibadah yang ringan, tapi dapat memberikan timbangan amal kebaikan. Yang kedua, kenapa senyum? Karena perangai beliau sendiri yang selalu senyum, tepuk tangan untuk senyum itu tadi uang menyampaikan at-tabassum bi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap saudaraku adalah sedekah. Jadi Pak Bupati ini mengawali membangun Bandung Barat dengan judul Bandung Barat Senyum, lalu memberikan tugas kepada saya, Pak Camat, uraikan senyum itu apa? Sekarang Pak Camat tahajud dulu. Setelah itu toh istighfar dulu. Jam berapapun nanti saya jawab. Saya izinkan mengirim pukul 2.04 ya. Dini hari saya mengirim izin Pak Bupati ini Bandung Barat Senyum yang sudah kami susun. S-nya spiritual, E-nya efektif, N-nya nasionalisme, Y-nya yakin, U-nya urut-remuk, dan M-nya nanti. Spiritual artinya ketika mau membangun Bandung Barat, saya terinspirasi almarhum almarhumah Bapak Haji Abu Bakar bin Haji J.J. Mujadir bin Muhammad Haji Kursi, bupati kita yang pertama. Beliau selalu menekankan bahwa agama harus menjadi landasan utama. Demikian juga Pak Bupati, spiritual ini disimpan di awal. Terkenal slogan beliau selalu berpesan kepada seluruh aparatur, datang jangan membawa dosa, pulang dari tempat kerja pun harus bersih dari dosa. Amin. Artinya kita mengawali kegiatan harus berserah diri kepada Allah dan mengakhiri pun harus dalam kerangka doa. Lalu ini efektif. Efektif itu artinya bekerja dengan sepenuh hati, dengan dibekali ilmu pengetahuan. Karena beliau selalu kalau rapat itu biasanya camat kampra, camat Lembang yang di depan. Selalu yang ditanya peraturan-peraturan. Kenapa demikian? Mohon maaf izin. Beliaulah yang menyusun peraturan-peraturan pemerintah. Jadi Allah sengaja mengirim Bapak PJ Bupati ini, Bapak Haji Hasan Latif MSI Bandung Barat, untuk mewujudkan Bandung Barat yang lebih maju ke depan. Lalu M-nya nasionalisme, mengokohkan masyarakat Bandung Barat dari mulai para ulama seluruh masyarakat untuk tetap istiqomah untuk mencintai NKRI. Y-nya yakin, keyakinan terhadap aturan Allah, Al-Quran, hadis
Salah satu implementasinya usaha. Lalu M-nya mandiri. Mandiri adalah tujuan berdirinya Bandung Barat ingin mewujudkan Bandung Barat yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Amin. Itu saja mungkin senyum ini bukan hanya ada di KPJ, tapi harus hadir di para ahli ulama. Salah satunya keberpihakan KPJ terhadap kemajuan agama di Bandung Barat. Nah, itu kira-kira perayaan senyum. Saya mau mengatakan begini, ini mungkin pertama kali saya kepada saudara-saudara Islam. Saya namanya Hasan Latif, 20 September 2023 dilantik sebagai pejabat. Dalam pikiran saya, ini adalah kabupaten yang baru di pikiran saya. Bahkan yang saya tahu Bandung itu adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Saya baru tahu kalau ada Bandung Barat. Ya Allah, ini ujian apa lagi? Ya. Kemudian banyaklah dinamika, tapi yang pertama adalah saya berserah diri kepada Allah. Maka izin zikir yang selalu saya baca adalah zikir pagi, yang antara lain adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu asli ihsanikullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Enggak ada lagi. Ya, kalau kita sudah berserah apapun gangguannya, insya Allah akan menyelesaikannya. Kan itu benar saya. Kemudian yang kedua, begitu saya masuk di hari kedua, yang pertama kali saya ingat adalah Masjid As-Siddiq sebelum masuk ke ruangan. Kenapa? Bukankah kalau kita ke tanah suci yang pertama kali kita ini adalah masjid? Saya mengangkat Bandung Barat dengan tempat yang suci bagi saya untuk mengabdikan diri saya. Maka saya mengatakan pada saat itu saya akan menyempatkan, mewakafkan diri saya untuk berbakti di Bandung. Makna mewakafkan adalah berbuat lebih baik dan tidak menggunakan perasaan. Karena kalau bekerja menggunakan perasaan akan kurus sendiri. Jadi saya di Bandung Barat bukan capek, bukan kurus, tetapi saya segar dan saya gemuk. Kenapa? Karena saya bekerja hanya mengharapkan ridho Allah. Saya bekerja bukan mengharapkan penilaian orang. Karena kalau nilai tidak akan pernah ada baiknya. Tergantung siapa yang menilai. Tetapi kalau Allah yang menilai, mau jelek, mau baik, itu yang terbaik dari Allah. Hari Kamis, saya mau cerita kenapa saya dekat dengan yang namanya ayah anda kita ini. Saya belum ketemu pada saat itu. Saya mau rapat di Kopassus. Kebiasaan saya kalau dari rumah duha, kemudian sebelum nyampe cari tempat duha. Saya bilang sama supir sebelum ke kantor camat, apa pasar kita? Atau dia bilang, boleh nggak kita cari masjid? Masjid agak susah pak. Ada pesantren. Al-Bidayah. Udah saya masuk kantor, sepi saya sama duha. Itu ketemu pulang ketemu sama. Iya jadi. Saya ngobrol sebentar. Itu tepatnya di hari Kamis. Akhirnya berarti Kamis. Terus setelah ketemu ke Lembang, karena malam Jumat, saya bilang sama pasien saya jam 3 sore, boleh nggak ya kita baca Yasin, baca Al-Kahfi di kantor? Boleh ya Pak. Siapa aja diundang? Saya nggak ngerti siapa aja gitu kan. Karena ketidakyakinan saya bahwa Pak Ketua MUI harus hadir, semua harus hadir. Maka begitu habis maghrib ya Siddiq, lanjut kita baca Al-Kahfi di Siddiq sampai dengan Isya. Saya pikir kalau nggak ada orang sudah selesai rencana kita di masjid. Tapi ternyata setelah sholat Isya, saya ke kantor, datang semua. Saya kaget ya Allah, ini apa ya Allah? Artinya apa yang saya katakan? Kaum ulama bisa menerima saya walaupun tidak mengenal saya, dan itu perjalanan jauh. Terima kasih sekali semua. Jadi itulah kenapa hari ini apapun kegiatan saya, karena saya lihat Dani pada saat Cimahi tanggal berapa, tanggal sekian saya hadir.
saya hadir. Jadi tadi pagi ke ngurusin pasar, dan ngurusin pasar. Alhamdulillah telah kesini. Saya ingin menyampaikan apa sih yang saya lakukan di Bandung Barat. Saya tidak melakukan yang muluk-muluk. Yang pertama saya melakukan adalah kok masyarakat saya penghasil air, tapi taninya pakai air pump. Kenapa saya tahu itu? Saya turun ke sebelah rumah yang di rumah dinas, saya nyebrang ke sebelah, saya ngobrol sama petani, saya bilang mirip seperti saya. Maka saya datang itu di Lembang, sumber air saya datangin, saya semua komunikasikan, saya bilang saya ambil air ini, kurang lebih 17 tahun belum kita dapat apa-apa, saya bilang. Saya kirim surat ke IKN, kemudian 1 minggu kemudian Pak Bupati Bandung ketemu sama saya, sudahlah Pak, kita selesaikan. Saya bilang intinya saya adalah saya mau kasih gratis air masyarakat saya untuk pertanian. Alhamdulillah itu terpenuhi. Yang kedua, saya datang ke arah selatan. Saya buat keputusan bupati bahwa ada daerah penyangga ketahanan pangan. Banyak mempertanyakan untuk apa itu dibuat. Saya bilang, saya membuat ini, ide ini muncul biasanya banyak ide setelah soal subuh. Soal subuh habis kiri pagi pulang ke rumah muncul ide dibuat. Apa tujuannya? Saya tidak ngerti. Yang penting saya melaksanakan perintah. Setelah saya pulang, ternyata baru kemarin ketahuan jawabannya. Pada saat Pak Mentan datang ke Bandung, ya, diundang semua bupati, alhamdulillah cuma saya datang. Padahal waktu itu saya ada acara di Jakarta. Pagi saya berangkat, rapat saya hadiri. Begitu dia melihat Bupati Bandung Barat, siap, langsung hadir. Karena kamu hadir, saya tambahkan anggaran untuk tersier. Begitu sesi pertanyaan, saya bertanya lagi. Saya PJ Bupati Bandung Barat asal sifat, kan orang tuliskan siap. Saya cerita bla-bla-bla, saya tambahkan lagi untuk pembangunan tersier di bagian selatan. Alhamdulillah. Kemudian ternyata di samping saya namanya Teteh DPD ingat atau Ani ya? Ingat. Saya ngomong-ngomong, saya dukung Pak Hasan, saya support. Dan begitu selesai acara, ternyata semua yang merasa Sulawesi, saya support Pak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya ingin berbuat untuk di Bandung. Alhamdulillah suratnya kemarin sudah diantarkan oleh Kadis Mentan ke Jakarta diterima. Saya komunikasikan ini. Terus artinya apa? Kalau dia tidak bekerja dengan baik, tujuannya untuk masyarakat, pasti Allah akan memudahkan. Oleh karena itu saya mohon doanya agar saya dan keluarga saya diberikan kekuatan, kesehatan menghadapi suasana Bandung Barat yang penuh hiruk pikuk menurut saya. Walaupun saya banyak tantangan, tapi saya ingin bahwa mengurusi pemerintahan bukan karena keinginan saja, tapi kita ikutkan kepada aturan. Tidak ada aturan yang melarang, tetapi kalau caranya salah maka tidak bisa dilaksanakan. Untuk di bidang keagamaan, saya sudah kasih tugas Pak Kawakesa siap melaksanakan kegiatan keagamaan. Bagaimana caranya? Saya yang akan. Jadi kesempatan kali ini saya mengatakan kami Pemda mensupport 100% untuk peningkatan kegiatan keagamaan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, minggu pertama saya sampaikan siapa yang menghafal 30 juz pada saat itu. Saya bilang Pak Kabak, ada minta kadang-kadang kasih hadiah 30 juta. Sudah dilaksanakan? Dari mana caranya? Saya tahu. Kenapa? Tadi sampaikan kebetulan saya menyusun. Ada lagi yang saya lagi pertandingan di prestasi kasih bantuan pembinaan. Jadi anggaran itu sepanjang kegiatannya untuk pembinaan, untuk keagamaan, semua untuk yang ada menjadi kewenangan daerah itu bisa. Tapi caranya kita harus tahu. Dan alhamdulillah pejabat yang paling sibuk sekarang ini adalah Pak Kabak. Apapun kalau saya bisa. Kalau nggak bisa
soroti, Pak, jangan terlalu kencang jalannya. Kenapa? Kami nggak mampu mengikuti, nggak ada usaha. Gas sesekretari dikunci, kunci dibuang. Kenapa? Kalau saya mau main-main saja menjadi PD, ngapain? Maka mungkin saya salah satu yang tidak pernah di kantor. Kenapa? Kalau kantor itu menikmati jabatan. Kalau yang namanya PJ itu bukan di kantor, tapi di mendapat informasi, rapatkan laksana. Ya memang anggota saya masih masih banyak diskusi. Saya tahu jawab. Kenapa? Karena ini adalah yang saya lakukan selama ini untuk seluruh kepala daerah di Indonesia. Jadi sekali lagi mohon doanya agar saya bisa berbuat. Saya tidak akan mungkin baper. Di medsos kan banyak tuh, begini apa? Itulah konsekuensi medsos. Kita tidak perlu omongannya, kita jarang ketemu orangnya, tapi kita kadang-kadang juga berkomunikasi apa gitu. Tetapi saya bilang sama teman-teman, kalau sarannya untuk membangun masyarakat, saya terima. Tapi kalau menyinggung soal pribadi, soal keuntungan, saya akan lagi. Termasuk Bapak ini. Jadi sekaligus informasi, kita sedang membangun atau merumuskan satu jamaah haji tahun 2024 kita akan lepas di kantor Bupati Bandung. Yang kedua, di depan kantor Bupati ada tanah kosong. Sekarang sudah berapa persen? 70% ya. Kita bangun kapal, miniatur kapal, lengkap. Kemudian jalur sa'i, umroh lengkap. Gunanya apa? Agar masyarakat saya kalau mau manasik haji ada tempat yang gratis, supaya masyarakat saya tidak tahu kalau ada kantor. Masih ada nggak yang menggunakan kembali? Mungkin masih ada. Tapi insya Allah awal tahun depan sudah clear, tuntas, saya berkata. Tujuannya apa? Kalau ada anak-anak saya sekolah, ada manusia tadi kan pasti banyak orang kan? Banyak orang pasti bawa duit. Maka kedua itu dibelanjakan di samping masjid, UKM, duit berputar. Jadi saya mengatakan saya akan daftar dulu UKM ini, kemudian saya berusaha kasih tempat. Jadi biarlah kantor itu hidup dengan kegiatan keagamaan sekaligus berputar kegiatan ekonomi. Saya juga tadi di pasar katanya berjualan. Bagaimana kalau kita buat kita pasar di mana para petani langsung menjual di situ? Setuju nggak? Setuju kan? Harganya bisa naik, bisa juga mahal. Masyarakat petani itu harus dapat duit. Tidak lagi dipermainkan oleh pihak-pihak yang mencakup. Setuju mereka kan? Insya Allah saya mengatur tidak kalau diatur kabupaten penjualan diatur. Gunanya apa? Berputar ekonomi. Kemarin kita di Cipatat, mungkin nanti ya, baru kita kasih bibit walaupun terbatas, tapi kita akan kasih bibit kepada masyarakat petani. Pupuk pun begitu. Kita akan maksimalkan untuk masyarakat petani karena Bandung Barat masyarakat sebagai besar adalah petani. Maka saya fokus untuk meningkatkan tingkat pendapatan, tingkat kehidupan masyarakat petani. Itulah kira-kira target-target besar yang harus saya selesaikan kurang lebih 1 tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bagus bagi siapapun nanti melanjutkan. Jadi saya membuat fundament yang bagus. Ya, saya tidak lagi kemana-mana arah pada program ini. Saya kira itu saja saya bisa sampaikan. Tapi saya lupa. Nanti kalau ada pertanyaan kenapa posisi miniatur kapal seperti itu, ini yang menentukan ini. Ya, harus begini, saya nggak ngerti kalau gitu. Yang penting niat kita adalah itu menjadi tempat oke religius. Kita membayangkan kalau kita pagi sampai sore mungkin malam akan terdengar ke sana tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Itulah kira-kira niatnya supaya hidup kantor bupati itu semua yang jahat-jahat harus didengar dan muncullah suara bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.